kasih kode ya. Tadi lihat dulu. Shalom Bapak Ibu sekasih Tuhan. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu sekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Dan dengan kasih Tuhan nanti saya undang dengan hormat Bapak Titus untuk bawakan kita dalam doa pembukaan. Mari saudara yang kasih, kita satukan hati kita kepada Tuhan. Yesus. Bapak dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam Yesus, kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan pelihara hidup kami. Bahkan Tuhan memberkati hidup kami apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ada di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau akan mulai ibadah nih. Sebelum kami mulai Tuhan acara ibadah kami, Tuhan berkati setiap acara-acara ini Tuhan. Setiap mengambil alih bagian Tuhan, tugas kami semua Bapak. Kami percaya yakin Tuhan, bagi Tuhan bersama hamba-Mu yang membawa firman-Mu Tuhan. Biar setiap hamba tanamkan hati kami yang paling subur nih Bapak. Setiap firman-Mu Tuhan Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan di acara ibadah kami yang pertama dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan berkati setiap acara demi acara Bapak. Biar nama Allah dipermuliakan. Kami percaya yakin setiap hidup kami Tuhan, kami arahkan hidup kami ke dalam tangan Allah. Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami percaya yakin setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya yakin tanpa izin-Mu Tuhan tidak akan mungkin terjadi segala sesuatu Bapak. Kami ada semua di tempat ini karena kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur semua. Tuhan memberkati setiap acara di mencari Tuhan. Yang ambil bagian Tuhan memberkati semua Tuhan. Baik pemain musik, setiap alat kami mendengarkan setiap ruangan ini Bapak. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan biar ada kuasa-kuasa kegelapan mengganggu acara ibadah kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah saja yang ada di tempat ini, nama-Mu dipermuliakan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya undang saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau buka hati kita. Kita mau naikkan syukur kita. Buka suaramu. Naikkan syukurmu. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih-Mu yang sempurna. Sembah Dia. Sembah Dia Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu.
kami Tuhan. Ku cinta Kami Kau boleh berseru lebih memanggil namamu. dari segala yang Pengakuan setiap mulut ada. bibir lidah kami. Hanya Bahwa Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Lebih lembut lagi, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tanda Kau berseru memanggil dia, Yesus. Hanya Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat berseru memanggil namamu, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus, Kau segalanya bagi hanya Yesus. Yesus, ku cinta Kau
Sama-sama katakan. Haleluya. Ditepuk sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Yes. Kami telah menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar. Ada sukacita? Amin. Siap terbang lebih tinggi bersama Amin. kepak sayap Tuhan? Amin. Amin. Saya mau minta nanti jemaat-jemaat mengekspresikan pujian ini ya. Kita boleh membayangkan kita mengepak sayap kita terbang tinggi bersama Tuhan di atas Amin. setiap persoalan kita. Amin. Amin. Ayo kita angkat pujian kita. Aku ingin selalu berada di hadapan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. dikepakkan sayap-Mu. Bagaikan raja wali, melintasi gunung tinggi, bagaikan raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, Bagaikan raja. Sekali lagi kita katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh yeah. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, Bagaikan raja wali, mari semua kepakkan sayapnya tinggi-tinggi. raja wali, Mari kepakkan sayapmu. melintasi darah hidup. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan bagai raja wali. Bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali. Raja wali. Melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali. Melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi
Silakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nanti saya undang Bapak Pardosi untuk bawa kita dalam doa persembahan dan yang menjalankan Ibu Herna dan Ibu Santi. Saya lihat dari belakang sampai ke depan bangku tak penuh, padahal bapak-bapak camp ya, saya pikir tadi berkurang gitu, tapi penuh sampai ke depan. Ada sukacita di tempat ini, ada kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak surgawi, kami mengucap syukur di siang hari ini. Di mana Tuhan sudah menghantarkan kami di rumah-Mu penuh dengan sukacita. Rumah-Mu dengan penuh jemaat-jemaat ya Tuhan. Berarti di tempat ini ada kuasa Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapak. Tuhan, gimana Tuhan sudah memberkati kami di luar sana Tuhan. Dalam pekerjaan kami. Tuhan sudah memberkati baik kesehatan kami, fisik kami. Baik dalam pekerjaan kami Tuhan masing-masing ya Bapak. Tuhan, kami kembali ke rumah-Mu Tuhan untuk memberikan persembahan di tempat ini. Sucikan, kuduskanlah Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua jemaat-jemaat di tempat ini yang hadir ataupun yang belum, Engkau berkati semuanya. Begitu juga Tuhan yang dapat memberi atau belum dapat memberi, berkati ya Bapak, tanpa terkecuali ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami pulang dari rumah-Mu Tuhan, membawa bekal dari tempat ini Bapak. Menjadi kami kuat, menjadi pedoman kami, menjadi standar hidup kami firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang Allah yang memelihara, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu selamanya. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati dengan berlipat kali ganda. Saya undang jemaat semua sama-sama kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam hatiku. Kami
Kami percaya Tuhan, kami akan meraih janji-janji-Mu. Yes. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Menumpang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Janji-Mu Tuhan, Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Bapak Ibu, hari ini saya mau kita sama-sama belajar tentang menyembah Tuhan yang benar. Saya mau kita tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan, tidak hanya rutinitas, namun hari Minggu itu Tuhan berikan untuk kita bisa datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Mungkin hari-hari satu minggu kita sudah banyak melalui cobaan, banyak melalui badai. Namun kita pada saat ini ada, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Saya mau kita mengambil waktu kita, fokus kita untuk Tuhan. Saya mau kita lupakan dulu masalah-masalah yang ada. Hari ini lihat Tuhan ada di depanmu. Dia siap menjamah saudara. Dia siap menyembuhkan saudara. Dia siap menolong saudara. Namun ada satu syarat yang Tuhan minta. Hati yang tenang, hati yang fokus minta kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Setiap janjimu Tuhan. Yes. Setiap janjimu. Mari keluarkan suaramu, katakan. Buka mulutmu, katakan. Yes. Kami telah melewati setiap masalah kami Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Ada janjimu yang menopangku Tuhan. Janjimu menopang hidupku. Amin. Kasihmu menuntun Yes Tuhan. dalam setiap waktu. Dengan suara yang sungguh-sungguh katakan, Penolongku yang aku percaya. mari angkat tanganmu, fokuskan hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Janjimu tak pernah terdapat. Menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berterima kasih. Berterima kasih. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita semua sembah Dia. Ucapkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari keluarkan suaramu. Yes. Lebih sungguh lagi. Rosyakana marasyakana 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 maratus. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. 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 Yes Tuhan. Rasyakana marasyakana marasyakana. Thank you Lord. Bapak, kami mengucap syukur hari ini. Kami ingin terus di dalam hadirat-Mu. Kami ingin terus di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Kami ingin diam di tempat ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami datang dengan susah payah. Kami datang dengan banyak masalah. Kami datang membawa penyakit. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami hadir di hadapan-Mu, ketika kami meminta kepadamu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kau akan memberikan kekuatan, Kau akan memberikan kesembuhan, Kau akan menopang kami dimanapun kami berada Tuhan. Yes. Hanya Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Hanya Tuhan yang mampu menolongku. Hanya Tuhan yang mampu menolong kami semua di tempat ini. Terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami hadir. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya sekedar mencari wajah-Mu. Amin. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Kami mempunyai waktu. Kami mempunyai hubungan yang lebih dari cukup kepadamu Tuhan. Ajari kami. Ajari kami Tuhan selalu. Biarlah pada hari ini Engkau berbicara untuk jemaat-jemaat-Mu. Kau masuk ke dalam hatinya Tuhan. Biarlah firman ini dapat berakar di dalam hati kami. Dapat bertumbuh di dalam hati kami. Dapat berbuah bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara lebih bermulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Kau yang berkata-kata Tuhan. Setiap perkataan yang kami dengar Tuhan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati hari ini. Amin. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu tidak rugi datang hari ini. Kami tidak rugi hari ini. Amin. Oke, Bapak Ibu yang mau ke toilet, saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Karena saya nanti akan tutup pintu dengan rapat supaya Bapak Ibu tetap mendengarkan firman Tuhan fokus. Silakan, saya hitung sampai 10. Ayo bergerak yang mau ke toilet. Ada? Ayo silakan, dan silakan. Sambil menunggu kita angkat pujian dulu. Musik silakan. Dengar dia panggil nama saya, katakan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bapak Ibu kiri kanannya ada orang? Banyak. Ada orang? Ada. Ketika Tuhan lagu ini bilang, dengar dia panggil namamu, colek orang itu. Jangan cuma tunjuk tapi colek dia ya. Dengar dia panggil nama saya, colek. Dengar dia panggil namamu, colek aja. Dengar dia panggil nama saya, colek. Juga dia panggil, belum dicolek semua, colek. Dengar dia panggil nama saya, colek. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, colek lagi. Juga dia panggil namamu. Kalau dipanggil katakan Jawab ya, ya, yes. ya. Jempolnya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, haleluya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya, mukanya masih cembetut gak? Tugas kita ibadah selain memuji nama Tuhan, kita harus juga menjadikan senyuman itu kepada kiri kanan. Coba bilang, ayo kita senyum dong. Dengar dia panggil nama saya, colek. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, colek. Juga dia panggil namamu. Belum dicolek, colek. Jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, colek. Dengar dia panggil namamu. Iya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Angkat jempolnya katakan ku jawab ya, ya, ya. Ayo jempolnya mana? Ya, ya. Lebih tinggi lagi untuk Tuhan katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Tanpa musik semua bernyanyi. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya. semua. Penyembahan musik juga angkat jempolnya. Ku jawab ya Tuhan.
Shalom semua. Ku jawab Tanpa ya. musik, pemain musik ikut nyanyi yuk. Ku jawab ya, ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya, ya. Katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu jangan lemas-lemas, bilang kanan kiri jangan lemas-lemas. Jangan lemas-lemas. Iya. Kalau mukanya udah cembetut, mukanya udah murung, nyampe firman Tuhan ke dalam hati pun rusak semuanya. Tapi kalau kita terima firman Tuhan itu dengan senyuman, mungkin itu menyakiti hati kita, mungkin itu mengoreksi kita, tapi kita bilang terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau lihat mukanya udah loyo, ya kan, udah cembetut, firman Tuhan juga nyampenya berbeda. Ya kan, katakan kanan kiri, jangan sampai firman Tuhan itu masuk berbeda. Jangan sampai firman Tuhan itu Ya? masuk berbeda. Oke, perhatikan sama-sama. Saya di sini menggantikan jadwalnya Bu Esther juga, karena Bu Esther sedang mengalami pemulihan, sedang proses, supaya bisa bersaksi, memuji nama Tuhan bersama-sama di atas mimbar ini ya. Oke, namun kita kembali lagi belajar kenapa orang pilihan Gagal. gagal. Orang pilihan gagal karena dia sekedar. Ada yang tahu sekedar itu apa? Saya nggak buat jawaban salah atau benar, silakan. Asal-asalan, oke. Ada lagi, silakan. Cuma boleh. Yang di belakang apa? Yang di belakang doang. Oke, doang. Ada lagi? Ayo yang di belakang dulu, di belakang, sebelah kiri saya. Sekedar itu apa? Ayo. Yang sebelah kiri saya, ayo. Sebelah kiri saya, ayo. Nih. Ya. Sebelah kanan saya deh. Ayo, sebelah kanan sekedar itu apa? Simpel. Sebelah kanan dulu, ayo. Jawabnya apa? Kanan saya, bukan kanan ibu. Ayo, apa? Iseng. Tadi doang udah. Terus apa lagi? Sementara, oke. Yang sebelah kiri, depan. Asal-asalan, oke. Pemain musik. Cuma-cuma, simple, oke. Sekedar, oke kita bahas lagi. 1, 2, 3, coba next. Nah, menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata sekedar adalah saja, belaka, cuma, ataupun doang. Ya, Bapak Ibu yang sudah mengatakan hal itu benar juga. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, sekedar itu banyak anak-anak Tuhan saat ini. Maksudnya kenapa saya ambil judul ini? Karena banyak anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan itu hanya sekedar. Hanya ada perlunya doang. Ya, hanya ada inginnya doang. Mencari Tuhan hanya ya udah deh datang ibadah. Mencari Tuhan karena ditolong. Mencari Tuhan karena dibantu. Namun saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan supaya orang pilihan itu tidak gagal dalam diri kita. Kita harus mempunyai waktu yang berintegritas. Amin. Hubungan yang berintegritas. Haleluya. Ya, bukan hanya sekedar. Bapak Ibu tahu perempuan 12 tahun pendarahan? Ya. Tahu kisahnya? Ya kan dia di Alkitab dikatakan dia sambil mengesot ya, kalau saya praktekkan gini. Tuhan tolong. Yesus tolong saya. Dia bilang gitu. Yesus tolong. Saya sudah 12 tahun nih. Kok engkau gak mau tolong aku? Wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan dia beriman. Asal ku jamah jubahmu saja. Aku pasti sembuh. Amin. Sembuh gak? Sembuh. Sembuh gak? Sembuh. Sembuh. Namun terkadang kita lebih sering datang sama Tuhan, lipat kaki, lipat tangan. Banyak persoalan, banyak perkara. Terus kita bilang sama Tuhan, tolonglah Tuhan. Bisa kali. Ada kali. Ada kali. Masa lu gak tolong gue Tuhan?
Tuhan, yang lain udah motor baru, gue masa belum Tuhan? Lemes. Ya, datang ibadah, khotbah 30 menit. Bapak Ibu, 30 menit. Mata udah kunang-kunang. Baru duduk. Shalom. Belek di sini. Lagi dengar firman. Orang-orang yang sekedar ini, ya kan? Kalau nonton bola 2 jam, gol. Aduh, gimana sih itu? Meleset, ya kan? Kipernya nggak bagus nih, Sintayong nih, nggak bener nih cari kiper nih. Harusnya jangan dia dong. Aduh, Lionel Messi tendangan bebas aja nggak gol. Kayak gini loh. Ya kan? Nonton drama Korea. Harusnya sih itu jangan gitu ya. Sedih, nangis. Bila. Nonton Indosiar. Ku menang. Opung Rael. Kok jahat sih suami saya itu. Kok suaminya gitu ya. Giliran doa sama Tuhan. Bolehlah Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah. Ada kali-kali, ya kan? Paham sampai sini? Ya. Maksudnya adalah orang yang 12 tahun pendarahan. Dia tidak bilang, Tuhan Yesus mana kau? Tolong aku dong. Enggak. Tapi dia bilang, asal ku jamah jubahmu. Dia enggak minta, asal engkau lihat aku, engkau doakan aku. Engkau tumpang tangan aku. Enggak. Dia minta apa? Asal ku jamah jubahmu saja. Aku pasti sembuh. Amen. Sembuh? Sembuh. Sering gak kita bilang sama Tuhan, Tuhan, teriak sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kita tuh lebih sering apa? Tuhan, ayolah negosiasi. Minta sama Tuhan, Tuhan kalau enggak, ku bakar gereja. Kalau enggak, gue samperin orang itu. Kalau lu enggak tolong gue, kalau lu jahat sama orang lain, gua hajar. Perhatikan gini, banyak orang-orang saat ini, anak-anak Tuhan ini, yang membuat hidupnya hanya sekedar datang sama Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Kalau si 12 tahun itu tadi, wanita tadi, tidak datang, tidak mempunyai iman. Mungkin dia gak sembuh sampai saat ini. Dia masih menderita. Bayangkan kita kecelakaan mungkin ya, bocor itu bisa transfusi darah. Dia 12 tahun pendarahan. Ya saya nggak tahu pendarahan itu sakit atau enggak, tapi pastinya darahnya berkurang. Ya. Butuh transfusi darah terus. Betul. Terus habis uang semuanya. Sia-sia. Tetapi dia bilang asal ku jamah jubahnya. Dan Tuhan bilang apa? Imanmu telah Menyelamatkanmu. katakan kanan kiri, imanmu bagaimana? Imanmu bagaimana? Oke, kita baca dulu ayatnya. Ya, 1, 2, 3 lihat di layar semua. Kita baca, kelihatan ya? Ya. Kelihatan? Kelihatan. Kita baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Demikianlah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh sendiri yang bersyafaat demi kita. Dengan keluh-keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata Roh menolong kita di dalam apa? Kelemahan kita. Bukan di dalam kekuatan. Paulus berkata justru di dalam kelemahanku lah Roh Tuhan bekerja. Amin. Artinya di dalam Tuhan itu kita nggak bisa yang namanya menguatkan diri kita. Mengangkuhkan diri kita. Tidak. Tetapi di dalam Roh kita harus bekerja sama dengan Roh. Amin. 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 Di sini banyak Tuhan punya cara untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Katakan Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan pasti menolong kamu. Sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Bapak Ibu lebih sering berdoa itu
kepada Tuhan itu bagaimana? Menangis. Terus apa lagi? Apa yang didoakan? Kesehatan. Apa lagi? Keluarga. Terus apa lagi? Pekerjaan. Pekerjaan, bisnis. Terus? Kontrakan. Apa lagi? Anak-anak. Oke. Terus apa lagi? Cicilan. Cicilan. Banyak hal bukan? Ya. Namun firman Tuhan berkata gini, sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Kepada Tuhan Yesus kita harus seperti anak-anak. Anak-anak mau minta mobil boleh, bapaknya kasih. Mobil-mobilan kasih. Boneka minta dikasih. Tapi kalau anaknya udah dewasa, anaknya minta ke bapaknya, Pak minta mobil dong. Ya cicil sendirilah. Ya kan? Pak minta boneka dong. Ya gajimu aja beli boneka. Betul? Di sini artinya sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi siapa yang bersyafaat? Roh sendiri. Berarti kita hidup harus Dengan roh. hidup dalam Roh. hidup dalam roh. Amin. Kalau kita hidup tidak di dalam roh, sehingga apa? Roh itu tidak hidup di dalam kita dan roh tidak bersyafaat demi kita. Kalau kita datang tadi cuman Tuhan tolonglah, selesai amin, pulang. Tuhan tolonglah, selesai amin, pulang. Hanya begitu hidup kita. Terus di dalam gereja juga dengerin khotbah 30 menit, mata udah kucek-kucek. Bilang lagi ke kanan kiri, kok pendetanya jadi 3 ya? Saking ngantuknya tuh orang. Kok pendeta jadi 3 ya? Yang satu lagi, enggak 5 kok. Sama ternyata ngantuk. Enggak di belakang, enggak di depan, sama. Aduh, bangun. Katakan kanan kiri, ayo bangun dong. Amin. Kita hargai setiap firman Tuhan. Amin. Karena siapapun yang berbicara di atas mimbar ini adalah juru bicaranya Tuhan. Amin. Enak atau tidak enak di kupingmu, dengarkan dan terima dengan baik. Amin. Katakan saya mau terima firman Tuhan. Saya mau terima firman Tuhan. Bilang saya mau menerima berkat Tuhan. Saya menerima berkat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Bisnis yang baru dibangun gak usah khawatir. Pekerjaan yang baru dibangun gak usah khawatir. Amin. Engkau baru masuk kuliah, baru masuk sekolah, gak usah khawatir. Amin. Karena apa? Tuhan pasti menolong. Amin. 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 Alkitab yang berkata, dengan cara apa? Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Teriak sekencang-kencang apa? Amin. Amin. Orang yang minta sama Tuhan dia teriak. Dia tidak bilang, Tuhan tolong aku. Enggak. Dia lemah, lemas. Dia harus ngesot, udah gak sanggup lagi jalan. Asal ku jamah jubahmu Tuhan, aku pasti sembuh. Amin. 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 Saat itu juga, asal ku jamah jubahmu Tuhan, anak-anakku pasti diberkati. Amin. Asal ku jamah jubahmu Tuhan, keluargaku pasti dipulihkan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. 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 Asal ku jamah jubahmu Tuhan, aku pasti punya keturunan. Imankan, percaya. Kalau saudara hanya sekedar percaya, tidak melakukan iman itu, maka saudara tidak akan mendapatkannya. Kita belajar, next. Raja Amazia. Dia ini raja muda Yehuda, umurnya 25 tahun. Ya, mengikuti perintah Tuhan, tapi tidak sungguh. Ya, ini ada di 2 Tawarik 25, nanti Bapak Ibu bisa baca. Dia ini adalah raja, muda loh. Yehuda di umur berapa? 25 tahun. Bapak Ibu 25 tahun lagi ngapain? Main kelereng. Ada yang mau nikah. Ada yang main kelereng. Ada yang berjudi. Ada yang mabok-mabokan. Ya. Ada yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada yang pakai narkoba. Baca mahal. Tapi dia sudah menjadi Raja. raja. Karena dia anak raja. Ya. Raja Amazia ini dia muda. Dia Raja Yehuda 25 tahun. Mengikuti perintah Tuhan namun tidak sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Dia menang melawan peperangan karena mengikuti perintah Tuhan.
Namun setelah menang, dia bukan kembali kepada Tuhan, tapi menyembah Allah lain. Setelah menyembah Allah lain, Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan mengambil semuanya dan bangsa Yehuda mengalami kekalahan dengan bangsa Edom. Apa yang kita dapat pelajari? Next. Yang dapat kita pelajari adalah ketika kita tidak sungguh-sungguh, kita memperlambat kesuksesan. Ya. Katakan kanan kiri, kalau kamu gak sungguh-sungguh, kamu memperlambat kesuksesanmu. Kamu memperlambat kesuksesan. Yang kedua, potensi kita jadi tidak maksimal. Ya, potensi kita jadi gak maksimal. Talenta kita ketika kita main musik di atas ini hanya sekedar main musik, maka potensimu saya bisa lihat segini, dan segini, gak naik. Iya, betul. Tetapi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan angkat naik. Amin. Katakan amin. Amin. Lalu apa? Kita melakukan kesia-siaan. Raja Amazia sia-sia hidupnya. Karena apa? Ujung-ujungnya dia dikalahkan. Dan hampir dibunuh. Ya kan? Lalu apa? Tidak bertumbuh. Sedikit kesaksian saya waktu sarjana S1. Saya udah pernah cerita ini bahwa saya bukan orang yang suka teknologi. Artinya saya nggak pinter di sana, cuman saya bisa melakukannya. Terus saya minta sama Bu Gembala dan Pak Gembala untuk sekolah musik, ya. Sekolah musik itu mahal, tapi saya dapat di UNJ waktu itu. Namun Pak Gembala nggak kasih, Pak Gembala coba cari sekolah-sekolah musik yang terdekat, ternyata harganya hampir menjual rumah juga. 100 juta, 57, ya 150, mahal-mahal. Namun pada suatu hari, singkat cerita, saya pulang dari sekolah masih SMA. Pak Gembala dan Bu Gembala yang bilang, Mama udah daftarkan kamu ya ke sekolah ini, ke kampus kakak. Ntar kamu ambil jurusan IT, Mama udah daftarin, udah bayar. Sekarang kamu ke warnet, dulu gak ada komputer. Ke warnet, kerjain di sana, ujian sama Kak Rahel. Aduh, saya menolak. Tapi mau gimana? Uang sudah masuk. Kalau kata orang itu adalah kejebur. Ya kan, kalau udah kejebur basah ya pasti basah kan. Ya kan, nah ada yang perpatah mengatakan kalau udah kejebur, kalau udah basah sekalian aja basah kan. Nah saya tidak melakukan itu. Saya oke, ya udah deh. Prinsip saya ya udah jalanin aja deh. Dan saya berpikir IT kan gak ada matematika, gak ada ini, pasti kerjainnya solder ya kan, programming segala macam ya kan, gitu-gitulah, teknologi lah ya kan. Ternyata di dalam kampus itu ada yang namanya matematika, ada yang ini ya. Aduh saya hampir mau nyerah. Ya kan, tapi mau gimana? Kalau saya nyerah, ya kan saya yang diserang sama Pak Gembala dan Bu Gembala. Ya kan, mungkin bisa habis saya dipukul ya kan. Karena kalau kata Pak Pendeta tadi, pendeta kalau marah jadi pendekar. Ya. Lebih bahaya dari Bapak Ibu. Ya kan? Oke. Sampai singkat cerita saya sampai semester 7. Semester 1 sampai semester 7 saya lalui dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya nggak sungguh-sungguh kuliah di sana. Teman-teman saya udah ribut. Aduh, ada juga yang bilang, aduh gue pindah kuliah deh, pindah kuliah. Mereka pindah kuliah, cari yang lebih pas dengan mereka. Tapi saya berdiam diri, saya ikutin kuliah ya kuliah. Ya kan, kalau nggak kuliah nggak dapat uang jajan. Jadi saya kuliah aja. Ya kan. Terus nongkrong ya nongkrong, asik aja gitu. Di kuliah juga saya main game. Ya, dulu saya suka main game PS itu, ada di laptop saya sampai rusak laptop saya. Tuh, main PS ya kan, orang-orang ngoding saya main PS. Kalau tahu codingan itu membuat program ya, membuat program atau web. Orang-orang melakukan itu, saya main PS asik di pojok, ngecas, asik gini aja. Terus pura-pura lihat dosen, tangan udah, gol, udah mati, menang gitu. Serius, saya nggak bohong ini. Sampai semester 7 bertemulah yang namanya ujian. Ujian-ujian biasa saya bisa lakukan karena saya ya ada sedikit 1, 2, 3 ya contek-contekan ya. Saya nyontek supaya bisa, pintar nih, saya dibanggakan ya kan. IPK selalu 4,00, 4,00, keren. Tiba saatnya ujian, mateng saya.
PKL, KKN, skripsi. 3 ujian yang saya harus hadapi. Yang pertama PKL. Aduh saya mau PKL di mana? Saya udah kerja. Teman-teman itu kan 6 bulan. 6 bulan PKL ya. Saya biarin. Saya nggak PKL sama sekali. Saya kerja ya kerja. Ya kan padahal kalau di kantor saya itu bisa PKL. Jadi kita nggak kerja dulu kita PKL. Bisa. Tetapi karena saya nggak pedulikan itu. Udahlah biarin aja gagal-gagal deh. Ulang-ulang setahun juga nggak apa-apa deh. Gitu kan. Saya berpikir seperti itu. Namun ketika saatnya pengumpulan tugas proposal. Itu saya kebelakangan. Aduh kalau nggak kumpulin proposal PKL bisa mampus saya nih. Nggak lulus nih. Ya kan. Saya tanya kakak kelas. Kak ada bekas PKL gak? Nggak ada. Kak ada bekas PKL? Ada nih. Udah pakai. Saya ubah namanya Ebenezer Silalahi. Kantornya di mana? Ini di mana? Ini kecurangan. Bapak Ibu anak-anak muda jangan dicontoh. Ya. Ini karena saya setengah hati. Ya saya mencontohkan bahwa saya setengah hati mengerjakannya. Lewat PKL aman. KKN begitu juga. Cari yang paling gampang, cari contekan, saya ubah semuanya dengan nama saya bersih. Tidak ada tidak ada sedikit kata pun yang berbeda ya. Lolos ya kan? Skripsi, jatuhnya skripsi. Ini yang paling bahaya. Kalau saya nggak bikin balik ke semester 1 ataupun tidak lulus. Ya kan? Aduh gimana nih. Waktu kan 6 bulan. 6 bulan tambah 3 itu karena jeda kuliah kan. Jadi 9 bulan lah saya menyusun skripsi itu. Namun saya tidak sungguh-sungguh mengerjakannya sehingga pada waktunya 2 bulan lagi diingatkan. Ayo Ebenezer Silalahi mana bab 1-mu aja belum. Yang lain udah bab 3. Kan sampai bab 5. Ya kan? Aduh, mateng saya nih. Saya berpikir, saya diam di situ. Apa yang mau gue kerjain? Mana salah ambil skripsi karena ambilnya program, bikin web. Saya mikir Tuhan gimana ini ya. Terus kata Tuhan, lah kenapa nanya gue? Itu salah lo, kata Tuhan gitu. Saya bilang, kalau saya melakukan tidak berhenti, saya melakukan berhenti, maka Pak Gembala dan Bu Gembala siap menggantung saya hidup-hidup. Itu pasti. Tidak mungkin enggak. Oh, bagus. Masuk. Mati saya bisa-bisa. Iya serius. Karena kakak saya lulus. Ya kan saya ngeledekin dia. Gimana sih lu itu aja gak bisa. Masa saya gak lulus. Saya cari orang. Saya cari di Shopee, Tokopedia. Calo buat web. Harganya 1.200.000, 1.500.000 saja. Aduh dari mana uang? Gak jadilah. Udahlah saya telepon teman-teman saya. Ayo bantuin gue dong. Dan puji Tuhan. Saya bisa melalui semuanya itu karena Tuhan. Bukan karena saya pintar. Tidak. Tapi karena Tuhan. Namun saya mau kasih tahu gini. Ini yang saya alami. Saya jadi lambat sukses. Saya jadi lambat dan saya tidak maksimal dalam belajar. Dan saya melakukan kesia-siaan selama 3,5 tahun. Dan saya tidak bertumbuh dalam hal itu. Bapak Ibu juga seperti itu di dalam Tuhan. Ketika mengikut Tuhan. Ya, datang ibadah. Kalau Bapak Ibu gak sungguh-sungguh. Kesuksesan itu tidak akan sampai. Anak-anak muda, engkau yang sekolah, kuliah. Kalau gak sungguh-sungguh, engkau tidak bisa sukses. Kalau engkau gak sungguh-sungguh, maka engkau gak akan maksimal. Ya kan banyak orang bilang sama saya gini. Kak saya mau kerjaan ini dong, kerjaan itu dong, kerjaan ini dong. Saya bilang kamu mau kuliah gak? Enggak gak bisa kuliah, otaknya gak sanggup. Ya sudah, berjuang lebih keras. Saya bilang seperti itu. Oh gitu ya, iya. Mau gimana? Ya kan saya ditanya, Febri waktu itu tanya saya. Bang codingan ini tahu gak ya bang? Oh iya itu tahu, gampang kok itu. Coba cek aja di Google pasti ada semua. Ya Beb ya? Coba cek di Google pasti ada semua. Karena saya gak tahu. Ya kan apa yang mau saya jawab? Oh kayak gini gak tahu ya kan. Coba aja cek di Google. Artinya sia-sia. Sia-sia semuanya. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua. Jangan sampai sia-sia. Katakan kanan kiri jangan sampai sia-sia. Amin. Katakan kanan kiri jangan sampai kamu gak bertumbuh. Sama halnya ketika kita datang kepada Tuhan, aduh gue gak bertumbuh di sini. Aku ikut kom bapak gak bertumbuh. Aku ikut kom ibu gak bertumbuh. Anak-anak muda, aduh anak-anak kecil semua. Masa saya mau bertumbuh sama anak-anak kecil? Aduh gak bertumbuh lah saya.
Saya mau katakan, enggak bertumbuh itu karena memang suasananya tidak bertumbuh atau hatimu yang setengah-setengah mengikut Tuhan. Jangan apa-apa tanya, jangan apa-apa salahin, jangan. Tapi cross check diri sendiri, Tuhan apakah aku sudah sungguh-sungguh mencarimu? Cross check diri sendiri, apakah aku sudah menyembahmu dengan sungguh-sungguh? Apakah aku sudah datang kepadamu dengan rendah hati Tuhan? Pernahkah seperti itu? Pernah? Bapak Ibu bisa jawab dalam hati sendiri. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kita baca ayatnya. 1, 2, 3, next. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk seperti Tuhan. untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan kanan kiri, apapun yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hati. Untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh hati. Ketika kita bekerja keras, maka berkat itu pun turun. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Anak-anak muda, ketika engkau tidak malas. Ketika engkau tidak malas, maka berkat Tuhan itu datang. Tapi kalau kau cari duit aja malas-malasan, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ngeluh, dapat berkat gak? Saya mau kasih tahu Tuhan gak memberkati orang malas. Mungkin ya udah dah, paling-paling berkatnya apa? Kesehatan, napas, udah itu doang. Tapi saya mau kasih tahu engkau akan hanya seperti itu. Engkau bekerja keluar masuk, alasan A, alasan B, alasan C, alasan D. Tapi saya mau kasih tahu ketika engkau bertumbuh di satu tempat, terus pupuk, terus charge, jangan sampai berkurang. Kemarin saya bilang anak-anak muda, let's move, sama-sama bilang let's move. Let's move. Ayo berpindah. Amin. 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 Jangan berdiam diri di tempat yang kering. Pak Gembala menanam jagung, kalau tempatnya tidak subur, tumbuh gak? Tidak. Berbuah gak? Enggak. Berakar gak? Enggak. Pak Gembala harus cari tanah yang subur. Supaya dia Tumbuh. kadang ada juga, kok ini tumbuh tapi gak berbuah ya? Apa yang kurangnya? Oh kayaknya saya kurang pupuk deh. Dikasih pupuk. Oh saya kurang kasih air deh kayaknya. Kasih air. Kalau dia gak berbuah juga Pak Gem pindahin gak? Pindahin. Kalau kita tidak bertumbuh, tidak berbuah, maka Tuhan dapat memotong kita semua. Bahaya. Katakan kanan kiri, jangan tunggu ditegur dulu baru berubah. Amin. Lalu apa yang kita harus miliki? Yang pertama, next. Kita harus punya waktu yang berintegritas. Katakan kanan kiri, miliki waktu yang integritas. Waktu yang khusus, hubungan yang khusus. Sehingga apa? Ketika Tuhan tidak tolong kita, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meminta dan dikabulkan, senang gak? Senangnya 2 kali lipat atau 1 kali lipat? 2 kali lipat. Makanya sama Tuhan tuh gini aja. Tuhan aku mau minta ini, minta itu. Tuhan tolong aku, Tuhan aku butuh ini, butuh itu. Minta aja sama Tuhan. Kalau Tuhan udah kabulkan kita gimana? Senang, happy. Wes saya dapat mobil baru. Yes saya dapat motor baru. Sesuai dengan apa yang kita mau. Namun Tuhan juga ajarkan kita. Supaya kita mempercayakannya kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar meminta, tetapi tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Katakan kanan kiri, kamu tahu apa yang Tuhan mau? Next, lalu apa? Jangan pernah tinggalkan persekutuan gereja. Kenapa adanya namanya persekutuan gereja? Karena ibadah gini aja itu belum tentu meningkatkan iman kita. Namun di persekutuan kecil itulah kita mampu bertumbuh. Ya, di situ dikupas lagi, bercerita, sharing satu sama lain. Aduh Bu, anak saya begini loh Bu, nakal banget. Oh ya saya juga pernah kok ngalamin hal itu. Saling sharing, berbagi. Aduh Opung Yosef, kenapa ya si Acel ini kok begini ya? Menurut Opung gimana ya? Oh biasa lah itu orang gendut. Gitu kan kata Opung Yosef. Ada percakapan. Oke, next.
persekutuan di gereja apa aja? Yang pertama? Yang pertama apa? Katakan kanan kiri, kamu udah ikut belum? Jam berapa? 4:40 live streaming. Ya. Bisa datang ke tempat ini ketika hari Sabtu. Bisa juga Senin sampai Jumat kita nggak ada kegiatan, bisa juga datang. Amin. Next. Kau? Nah, ini adalah kelompok kecil. Kita masuk ke kelompok kecil. Kau? Bapak-bapak yang udah ikut kom bapak angkat tangannya. Ayo. Ada yang belum? Yang sekali ikut kom bapak coba angkat tangannya. Yang nggak pernah ikut coba. Bapak-bapak yang udah ikut kom bapak, tugas kalian bukan hanya membekali diri sendiri. Lihat nih, bapak siapa? Bapak Anggi ada. Ya kan? Bapak Lindon ada. Siapa lagi gak pernah datang tuh? Suruh datang kepada kom bapak. Amin? Pak Abeng belum pernah datang kom bapak. Suruh, ajak. Jadi jangan gini. Gini Bapak Ibu. Ya Pak Pardosi tuh. Jadi gini perhatikan. Kenapa saya bilang seperti ini adalah karena di kaum bapak itu bapak ibu bisa sharing satu sama lain. Ya, saling membangun. Jadi kalau bapak-bapak hebat, bapak-bapak sejati, ibu-ibunya senang atau enggak? Senang. Ragu nih ibu-ibunya kayaknya gak mau ditinggal. Senang enggak? Kalau bapak ibu, bapak-bapak yang ibu-ibunya gak mau ditinggal, ajak dia. Buat persekutuan lagi di sini. Doa ibu-ibu ya. Next, lalu apa habis kaum bapak? Kaum ibu. Ibu-ibu yang udah ikut angkat tangannya. Yang udah ikut? Yang belum ikut angkat tangannya. Nih ibu-ibu tugasnya untuk menjangkau ibu-ibu yang lain. Ya, jangkau. Jangan ngomongin tapi dijangkau. Care satu sama lain. Itulah tugas gereja. Amin. Next. Ada Kersel. Ketua-ketua Kersel ya. Ketua Kersel, lihat siapa yang belum ada nih. Oh, saya nggak pernah ngeliat nih dia Kersel di mana. Ajak. Nggak usah tunggu Pak Gembala kasih tahu ini Kersel ini, nggak usah. Ajak. Ya. Pak Abeng rumahnya di Sepatan, cocok yang mana? Nggak usah, ajak aja dulu Kersel. Ya kan, terserah dia mau pilih haleluya, puji syukur atau hosana, terserah. Jangan sampai Pak Gembala bilang, ini ya Pak, nanti ajak ini gak usah. Tetapi kita sebagai ketua bergerak maju. Amin. Sama-sama bilang ketua Kersel, let's move. Ketua Kersel aja, let's move. Kurang, let's move. Bergerak maju. Berpindah. Amin. Ketua-ketua Kersel siap? Siap? Kom bapak siap? One, two, three. Ini tar dulu nih, bentar. Kayaknya si pemain musik kita lagi kegirangan, kenapa? Ya, coba bapak-bapak siap? Ibu-ibu? Siap. Wih, mantap. Anak-anak muda? Siap. Itu harus luar biasa, amin. Lalu setelah Kersel apa? Doa, puasa. Di setiap minggu pertama. Jam berapa? Jam 1 siang. Apa sih fungsinya doa puasa? Supaya kita men-charge Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Selain kita di rumah, kita juga harus punya persekutuan. Karena Alkitab bilang apa? Lebih baik berdua daripada seorang diri. Terus seorang diri nyanyinya, aku terjatuh dan tak bisa. Ya. Tetapi kalau kita berdua bergerak maju. Saya bukan pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh apa? Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Habis doa puasa, komunitas apa yang ada di gereja next? Yaitu Feeble Generation atau Youth. Anak-anak muda. Berikan tepuk tangan dulu anak-anak muda nih. Iya.
Kita harus ajak anak-anak kita belajar bertumbuh. Amin. Setelah bapak-bapak bertumbuh, ibu-ibu bertumbuh, anak-anak muda juga harus bertumbuh. Aduh, anak-anak kecil semua di sana. Hei, kita masih muda, jangan sampai menjadi generasi yang gagal. Kenapa penting anak-anak muda di gereja ini? Karena itulah generasi kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika Bapak Ibu punya anak untuk apa? Penerus, apa lagi? Masa depan, apa lagi? Ahli waris. Membahagiakan orang tua juga toh? Iya. Kalau anak-anak mudanya rusak, nih, ada generasi gak? Tidak. Ada generasi yang rusak. Tapi kalau anak-anak mudanya sudah diperbaiki, sudah dibengkel, generasinya menjadi bagus. Di sini bukan orang-orang hebat semua, tapi di sini orang-orang yang mau menjadi anak-anak hebat. Amin. Jadi dukung anak-anak kita. Ayo, ada youth, sana, cepat pergi, sana. Kalau nggak mau tendang ya, pergi, cepat. Karena apa? Ini penting. Penting, ya. Ketika orang tua saya, Pak Gembala dan Bu Gembala mementingkan pelayanan, saya juga ikut jadi mementingkan pelayanan. Tapi kalau atasnya aja udah rusak, bagaimana anaknya? Anaknya harus dinaikkan, dibetulkan. Amin. Oke, setelah Feeble Generation ada generasi lagi, yaitu gereja anak. Siapa yang punya anak-anak kecil yang masih di SD, TK, PAUD atau belum sekolah? Angkat tangannya. Ajak anak-anak kita, bawa anak-anak kita ke gereja anak. Amin. Jangan ajak anak-anak kita untuk pergi jalan-jalan sebelum gereja. Biasakan supaya dia terbiasa. Amin. Ketika anak-anak ini bertumbuh dengan baik, masuk ke ibadah youth bertumbuh juga dengan baik, maka Bapak Ibu juga senang. Betul gak? Ya, betul. Kita sama-sama belajar, amin. Dia ada di setiap hari Minggu, pagi dan siang. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir kalau saya pagi ada gak ya gereja anak? Pasti ada. Dan kita berdoa supaya gereja anak ini jangan hanya seperti gereja biasa, ada taman bermain juga. Supaya anak-anak bisa betah di sana. Terus ada apa lagi? Ada TV, mereka minta doakan untuk TV. Tuhan berikan kalau bisa 32 in katanya. Kalau bisa Tuhan berikan 32 in bahkan lebih, kita pasti percaya. Amin. Amin, percaya aja, tunjukkan aja iman kita. Perosotan, taman bermain, supaya anak-anak kita betah. Jangan kita lihat orang-orang di luar sana ya. Di luar sana mereka bisa paksa anaknya untuk belajar agama mereka. Tapi kita melarang anak kita, ini yang jangan. Katakan kanan kiri, ayo yang punya anak. Ya, amin. Jadi next kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang Mendekat. Katakan amin. Amin. Jangan jauhkan diri dari Pertemuan apa? ibadah. Bukan saya yang bicara, tetapi firman Tuhan. Saya nggak usah paksa lah, ibu-ibu capek, anak-anak muda capek. Saya bilang gitu kok. Lihat aja firman Tuhan yang suruh. Supaya apa? Kita ikut pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang gak pernah mau ikut. Jadi ibu-ibu yang hebat masuk ke kaum ibu. Bapak-bapak yang sejati masuk ke kaum bapak. Keluarga masuk ke kersel. Anak-anak muda masuk ke mana? Youth. Anak-anak sekolah minggu masuk ke gereja anak. Amin. Udah ada porsi-porsinya. Jadi maka karena gini, tahun ini adalah tahun di mana anak-anak kita yang akan memimpin di kelompoknya masing-masing. Jadi siapkan generasi kita yang terbaik. Amin. Supaya
boleh kita rusak, tetapi anak kita jangan sampai rusak. Justru dia yang meneruskan kita menjadi generasi-generasi hebat. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Makasih. Ku mau melayani, mengasihi Engkau Yesus. Ku kan tetap setia hidup dalam kasih-Mu yang besar. Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Oh Yesusku, ajarku setia. Sama-sama kata aku mau melayani. Ku mau melayani, mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus, Ku mau tetap setia. ku mau tetap setia Hidup dalam kasih-Mu yang besar. Ku mau tetap diam. Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Yes. Oh Yesusku, ajarku Mari angkat tanganku, sama-sama katakan aku mau melayani. Ku mau melayani, mengasihi Engkau Yesus. Ku mau tetap setia. Ku mau tetap setia hidup dalam kasih-Mu yang besar. Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Yesusku, oh Yesusku, ajarku setia. Lebih sungguh-sungguh katakan aku mau melayani. Ku mau melayani, mengasihi Engkau Yesus. Kesarkan kepada Bapak Gembala. Ku kan tetap setia hidup dalam kasih-Mu yang besar. Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Katakan, Oh Yesusku, ajarku setia. lebih lagi katakan, Ku mau melayani, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, Engkau Yesus. ku mau tetap Ku mau tetap setia hidup dalam kasih-Mu yang besar. bukan tetap Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Oh Yesusku, ajarku setia. Benarkah di hati kita seperti apa yang kita ungkapkan hari ini? Benarkah di hati kita seperti syair lagu ini? Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap setia, berdiam diri di rumah Tuhan. Benarkah itu dari hati kita? Memang waktu kita ungkapkan pujian ini, telinga Tuhan mendengarnya bahagia. Tetapi apakah Tuhan bahagia melihat hati kita? Hari ini siapapun kita, apapun kedudukan kita, kita sama-sama menyadari bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mulut dengan hati berbeda. Hari ini kalau engkau ambil satu keputusan untuk tetap melayani, mengasihi Tuhan dan tetap setia, maka ungkapkan itu dengan jelas, dengan
sungguh-sungguh. Dan yang penting lakukan, praktekkan. Maka dikatakan naungannya akan tetap menaungi kita. Hari ini Bapak Ibu, tidak ada lagi waktu bersandiwara. Tidak ada waktu lagi bermain-main. Tidak ogah-ogahan. Tidak sekedar, tetapi sungguh-sungguh. Amin. Mari angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan. Semua mengangkat tangan. Mungkin selama ini kita kurang sungguh-sungguh. Mungkin ada kepahitan, kepedihan dalam hatimu. Hari ini kau pulang dari tempat ini harus berbeda. Kau pulang dari tempat ini harus sesuatu yang berbeda. Berbenah diri. Berbenah diri harus mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia mau masuk dan melakukan apa yang bisa dilakukan dalam hidup kita. Benahi dirimu. Jangan sekedar, tetapi bereskan semuanya, bersihkan semuanya. Sehingga janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu. Kalau engkau setuju dengan pujian ini dan engkau mau melakukan, mari angkat. Ku mau melayani, mengasihi Engkau Yesus. Ku mau tetap setia, hidup dalam kasih-Mu yang besar. Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Oh Yesusku, ajarku setia. Lebih lagi katakan, ku mau melayani, yes, mengasihi Engkau Yesus. Oh, ku mau tetap setia, hidup dalam kasih-Mu yang besar. Ku kan tetap diam dalam rumah-Mu dan naungan-Mu. Oh Yesus, oh Yesusku, ajarku setia. Oh Yesusku, oh Yesusku, ajarku setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sungguh Allah yang menaungi hidup kami. Perjalanan ke depan kami tidak mengerti seperti apa, tetapi Engkau yang ada di hari esok akan memberitahukan jalan-jalan yang terbaik bagi hidup kami. Oleh karena itu kami benahi hidup kami. Kami datang bukan sekedar, tetapi sungguh-sungguh. Karena kami tahu orang yang sungguh-sungguh akan maksimal, akan berhasil, akan sukses, dan akan bertumbuh lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya semua umat-Mu yang mendengar firman-Mu, biarlah mengalami pemulihan dalam hidup. Bahkan urapi hamba-Mu yang sudah memberkati kami bagi ibadah 1 dan 2. Berkati pekerjaannya, berkati kuliahnya, bahkan masa depannya, bahkan pakai lebih lagi dimanapun Tuhan utus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dibangkitkan, roh kami bernyala-nyala, dan kami akan tetap melayani Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu diberkati, amin. Puji Tuhan. Pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu kersel kita dilayani oleh kersel haleluya. Hari ini saya nggak salah ya menuliskannya. Tepat, yaitu kersel haleluya. Permintaan Bapak Ketua, kersel haleluya diadakan di rumah beliau. Betul? Wow, sepatan. Di Sepatan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Iya, bagi Kersel haleluya, kita berangkat jam 6 sore. Siap? Haleluya? Siap, mantap. Bu Stephen jam 6, berarti masih bisa mandi gak itu ya? Tetapi pasti bisa. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Abeng ya di Sepatan dekat toh? Oke. Ya? Oh puji syukur. Puji syukur Pak Abeng. Oke, puji Tuhan, enggak apa-apa ya. Tapi kalau mau datang aja enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa Pak. Pak Ketua Kesel puji syukur enggak apa-apa ya kalau datang. Datang aja enggak apa-apa. Tetapi tetap kandangnya di Puji syukur. ya maksud saya mumpung dekat. Kan seperti itu kan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Ya, jadi lihat semuanya yang melayani di situ dipersiapkan ya. Untuk firman Tuhan, Bapak Hari tadi datang pagi karena ada keluarga dari calon pacarnya putrinya itu sedang meninggal ya, omanya. Jadi mereka ke sana tadi pagi, mereka ibadah ya. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani di ibadah 1-2, nanti selesai ibadah ini latihan, jangan pulang dulu. Terus persepuluhan di situ ada tercatat, terus diakonia, ada juga ucapan syukur. Dan mengingat kembali bahwa Natal kita semakin mendekat, ya Pak Ketua bilang bahwa kurang 7 hari, ya artinya setiap kita ketemu berkurang 7 hari. Jadi semakin cepat mendekati ya. Jadi mari dicicil, bahkan kalau bisa melunaskan dilunaskan. Ini saya sampaikan kepada kita semua, biar lebih cepat selesai, lebih cepat lebih baik, bukan? Halo? Ya. Iya, kalau ada jangan tahan uangnya langsung tabur, takut habis. Pegang uang berkurang, tentunya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk doa puasa kita itu hari Sabtu jam 1 siang doa puasa. Ya. Itu dilayani oleh Kersel Puji Syukur. WL-nya itu Saudara Rahel, doa pembukaan Saudara Erik ya. Mana Erik? Oke, siap, bisa jam 1? Oke, udah pulang kerja itu ya. Terus untuk firman Tuhannya Bapak Arifin Syaputra. Oke, tadi pagi ada. Karena ada urusan siang jadi mereka ibadah pagi ya. Terus untuk WBI karena memang pemberitahuan ini warta saya sudah cetak karena saya takutnya Jumat Sabtu itu saya repot jadi langsung saya cetak ya tanpa tanya-tanya lagi sama Ibu Ketua WBI. Namun yang bertugas Bapak Ibu di sini saya bacakan biar jangan sampai lupa tugasnya. Kadang-kadang mau santai datang padahal tugasnya ada, kan begitu kan? Itu Indonesia biasa begitu. Yang yaitu WL Ibu Roslina Wijaya. Ingat? Oh, udah ingat. Terus untuk singernya Ibu Nora dan Ibu Yanti. Ya. Terus untuk doa pembukaan Opung Yosep. Doa persembahan Ibu Ranti, kolektan Ibu Okcun. Tadi pagi ada. Terus firman Tuhan Ibu Gembala. Iya kan? Itu dia. Oke, puji Tuhan. Ini saja, bahkan ada pesan Ibu Gembala, Ibu Ketua mau latihan tortor katanya mereka ya. Jadi Bapak Ibu boleh, Ibu-ibu boleh nanti dilihat siapa yang kira-kira masih enak notornya ya. Katanya itu lagunya Arbab. Ya, begitu enak itu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bapak-bapak kita mungkin melihat mana bapak-bapak yang lain sedang ada pria sejati. Perlu saya tegaskan untuk periode berikutnya bapak-bapak yang rindu ingin pria sejati ikut, nanti bisa menghubungi Pak Ketua kapan periode berikutnya. Dan juga saya jelaskan bahwa tentang pria sejati, saya dari Ibu Gembala tidak tahu menau, saya hanya mendaftarkan dan urus semuanya adalah Ketua Kaum Bapak. Jadi urusan Kaum Bapak itu urusannya Bapak Ketua. Ya, jadi saya tidak urusin itu dan pengumuman-pengumuman yang ada juga langsung ke orangnya semua. Makanya ada nomor teleponnya, dikasih ke semuanya. Jadi seperti itu. Saya hanya memfasilitasi saja, tetapi untuk semuanya itu berurusan dengan Bapak Fransiskus sebagai Ketua Kaum Bapak. Ya, jadi biar jangan ada salah paham. Jadi bapak-bapak yang mau ke periode berikutnya ikut, nanti hubungi Pak Frans. Nanti tanya dia
Kuarter berikutnya tanggal berapa, bulan berapa. Seperti itu ya. Jadi biar jelas. Jadi urusannya dengan Pak Franciscus, bukan dengan saya dan Ibu Gembala. Saya belajar untuk memfokuskan semua pemimpin-pemimpinnya untuk membidangi. Haleluya. Ya, jadi jelas ya. Jadi tidak ada timpang tindihnya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengarkan sebentar, mungkin ada dari kepanitiaan Natal untuk menyampaikannya. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, naik dikit ke atas. Ya, janji iman kita sudah yang membayar adalah 16.250.000. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Ya, 16.250.000 ini sudah ada beberapa yang terpakai untuk beli mic, sound system, dan nanti ke depan kita coba akan beli seragam-seragam Natal untuk pelayan-pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah berjanji iman, kami mengingatkan untuk mencicilnya atau dapat melunasinya secara langsung di nomor rekening ini bisa, atau dengan Ibu Jelisna yang ada di depan sini ya. Jadi Bapak Ibu lihat ini mandiri ya. Ya, mandiri atas nama Delisna Manurung. Di luar nama itu tidak bertanggung jawab. Jadi semuanya fokus di dalam nomor rekening ini, dan kalau sudah ditransfer Bapak Ibu bisa konfirmasi lewat WA yang ada tertera di layar. Jadi itu saja. Dan Bapak Ibu, kita juga anak-anak muda mengumpulkan dana untuk retret tahun depan. Ada nanti di sana untuk bazar tetap diadakan dan murah-murah. Bapak Ibu lihat dulu, dan yang udah ngambil minggu kemarin namun minggu kemarin belum bayar, jangan lupa dibayar. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Emang bisa utang? Oke, nanti diperbaiki lagi Bu. Terima kasih ya Bu Esther. Oke, puji Tuhan. Emang Basar bisa utang? Oke. Ambil ya. dulu. Ambil dulu baru bayar Ya, gitu ya. ambil dulu Oke. jangan. Oke. Saya juga ada utang ya, baju kaos bola kemarin ya. Oke, Bapak Ibu, pakaiannya menarik-menarik, bagus-bagus ya. Saya juga ambil juga. Oleh karena itu saya rasa tidak ada pengumuman kita yang lain. Ada yang baru pertama hadir di sini, sebelah kanan saya. Coba lihat kiri kanan, colek. Ada? Ya, setia ya. Sebelah kiri ada yang baru pertama hadir. Setia semua, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan kiranya Engkau memberkati. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka sehingga sehingga kesakitan amin tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa permohonan kami telah kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya sebelum kami meminta, Engkau sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Tetapi kerinduan-Mu selalu ingin mendengarkan kami berbicara kepadamu. Ini waktunya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu, karena Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan.
Oleh karena itu sebelum kami pulang, Engkau urapi umat-Mu semuanya yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan iman yang mulai melemah, mari Roh Kudus menjamah, sehingga pada saat ini pengurapan-Mu membawa kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan kekuatan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi yang ada, tetapi kami akan berdiri kokoh, berdiri teguh dalam nama Tuhan Yesus. Dan minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami, minggu sukacita bagi kami, minggu mujizat bagi kami. Pulangkan umat-Mu dengan sukacita. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita membawa pulang berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa.